Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu lagi pada minggu ke-9 dengan saya, Ibu Hartini, dan juga Pak Selwin dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Jadi produk baru perusahaan itu menghadapi rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Nah, tetapi produk baru bisa yang namanya mengalami kegagalan. Nah, hal ini karena adanya risiko inovasi itu sama besarnya dengan imbalannya. Nah, kunci bagi inovasi yang sukses itu terletak pada keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk yang sistematis. Nah, pengembangan produk baru itu dimulai dengan penciptaan ide yang merupakan mencari untuk ide produk baru dari berbagai sumber. Nah, sumber utama dari penciptaan ide termasuk sumber internal dan sumber eksternal, seperti konsumen, pesaing, distribusi, dan pemasok, serta lain-lain. Nah, cara perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru itu berdasarkan dari sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber internal itu menggunakan perusahaan dapat menemukan ide melalui riset dan pengembangan secara formal. Nah, perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Sedangkan sumber eksternal itu perusahaan juga dapat mengambil keuntungan ide produk baru dari beberapa sumber eksternal. Nah, sumber eksternal itu bisa berasal dengan mengadakan survei dan dari kelompok fokus serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan. Perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Nah, di sini contohnya seperti distributor dan pemasok. Nah, distributor itu berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang masalah konsumen dan kemungkinan produk baru. Nah, pemasok dapat memberitahu perusahaan tentang konsep baru, teknik, dan bahan yang dapat mengembangkan produk baru. Nah, pesaing juga merupakan sumber yang penting. Perusahaan memperhatikan iklan pesaing untuk mendapatkan petunjuk tentang produk baru mereka. Nah, perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, memilah produk, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan produk yang sama atau produk yang lebih baik. Nah, di sini ada banyak perusahaan menghadapi sebuah masalah di mana mereka harus menciptakan produk baru. Nah, tetapi kemungkinan sukses sangat kecil. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang berhasil, perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, dan pesaing, serta pengembangan produk baru yang memiliki nilai lebih bagi pelanggan. Nah, perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Nah, di sini ada proses pengembangan produk baru yang terdiri dari 8 tahap berurutan, yaitu 1. Penciptaan ide, 2. Penyaringan ide, 3. Pengembangan konsep produk, 4. Pengujian konsep, 5. Pengembangan strategi pemasaran, 6. Analisis bisnis, dan 7. Pengembangan produk dan pemasaran uji komersialisasi. Nah, pengembangan produk itu dimulai dengan penciptaan ide yang merupakan mencari untuk ide produk baru dari berbagai sumber. Nah, sumber utama dari penciptaan ide termasuk sumber internal dan sumber eksternal seperti konsumen, pesaing, distribusi, pemasok, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan penciptaan ide adalah menghasilkan ide dalam jumlah banyak. Nah, tujuan dari tahap berikutnya adalah mengurangi jumlah tersebut. Tahap pertama pengurangan ide adalah penyaringan ide atau ide screening. Nah, membantu untuk menemukan ide baik dan membuang ide buruk secepat mungkin. Nah, biaya pengembangan produk meningkat pesat pada tahap selanjutnya sehingga perusahaan ingin maju
hanya dengan ide produk yang dapat menjadi produk yang menguntungkan. Yang ketiga itu ada pengembangan konsep produk. Nah, tugas perusahaan adalah mengembangkan produk baru menjadi beberapa alternatif konsep produk. Nah, menemukan seberapa menariknya masing-masing konsep bagi pelanggan dan memilih konsep yang terbaik. Pengujian konsep, menguji konsep baru dengan sekelompok konsumen sasaran untuk mengetahui apakah konsep tersebut mempunyai daya tarik yang kuat bagi konsumen. Nah, setelah pengembangan dan pengujian konsep, tahap selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran, yaitu merancang strategi pemasaran awal untuk memperkenalkan produk ke pasar. Nah, yang kelima itu ada dalam tahap analisis bisnis, itu melibatkan penelaahan terhadap penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk produk baru untuk mengetahui apakah faktor ini memenuhi tujuan perusahaan. Nah, untuk memperkirakan penjualan, kita perlu melihat riwayat penjualan sebelumnya. Nah, setelah meramalkan penjualan, kita bisa memperkirakan biaya dan keuntungan yang diharapkan. Nah, bila konsep produk melewati pengujian bisnis dan jika sudah positif, maka konsep akan bergerak menjadi pengembangan produk. Nah, pengembangan produk memiliki pengertian yaitu mengembangkan konsep produk menjadi produk nyata untuk dapat memastikan bahwa ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. Nah, tahap ini akan menunjukkan apakah ide produk dapat diubah menjadi produk yang bisa dikerjakan. Di sini, Departemen R dan D akan mengembangkan dan menguji satu atau lebih versi nyata dari konsep produk. Nah, jika konsep produk sudah melewati kedua tes, yaitu tes konsep dan tes produk, maka fase selanjutnya adalah tes pemasaran. Nah, fase ini adalah fase di mana produk memasuki dan memperkenalkannya ke dalam pasar yang realistis. Nah, tes pemasaran memberikan pasar pengalaman dalam memasarkan produk sebelum menuju pengenalan secara penuh. Nah, hal ini membuat perusahaan menguji produk dan keseluruhan program pemasaran yang ada. Nah, tes pemasaran memberikan pemasar informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan akhir terkait peluncuran produk baru ini. Nah, ketika perusahaan menuju komersialisasi, mereka akan menghadapi biaya amat tinggi seperti biaya promosi pada TV, billboard, dan pengiklanan rutin lainnya. Perusahaan juga harus memperhatikan pemilihan waktu ketika memperkenalkan produk. Di samping itu, mereka juga harus memutuskan untuk memilih di manakah produk akan diperkenalkan, entah di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Nah, di sini pengembangan produk baru membutuhkan lebih dari sekedar melewati beberapa tahapan. Nah, perusahaan harus mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk mengatur proses ini. Nah, pengembangan produk baru yang berhasil perlu berpusat pada pelanggan, berdasarkan tim dan secara holistik dan sistematis. Nah, berpusat pada pelanggan itu yaitu menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Sedangkan berdasarkan tim yaitu mengembangkan produk baru di mana berbagai departemen bekerja secara erat melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Nah, secara holistik dan sistematis itu sistem manajemen inovasi untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengatur ide produk baru. Semua produk mengalami siklus hidup sampai produk dilahirkan, melalui beberapa fase dan pada akhirnya mati ketika ada produk baru yang datang dan produk baru itu dapat melayani kebutuhan konsumen dengan baik. Nah, siklus ini menghadirkan dua tantangan utama. Pertama, karena semua produk pada akhirnya mengalami penurunan, perusahaan harus mampu mengembangkan produk baru untuk menggantikan produk yang lama. Yang kedua, perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi pemasarannya dalam menghadapi perubahan selera, teknologi, dan persaingan ketika produk melewati tahap-tahap siklus hidup atau tantangan strategis hidup produk. Manajemen itu mengetahui bahwa masing-masing produk akan mempunyai siklus hidup masing-masing, walaupun bentuk dan rentang waktunya tidak diketahui di masa yang akan datang. Penjualan produk tertentu mengikuti kurva bentuk S yang mencakup 5 tahap yang berbeda, yaitu pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, siklus dimulai dengan tahap pengembangan produk ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru.
Nah, tahap pengenalan ditandai dengan pertumbuhan yang lambat dan tahap laba yang rendah ketika produk didistribusikan ke pasar. Nah, hal ini disebabkan karena pada tahap ini barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Jika berhasil, produk memasuki tahap pertumbuhan, yaitu menawarkan pertumbuhan penjualan yang pesat dan peningkatan laba. Berikutnya pada tahap kedewasaan ketika pertumbuhan penjualan melambat dan laba mulai stabil. Yang terakhir itu produk memasuki tahap penurunan di mana penjualan dan laba menurun. Nah, tugas perusahaan selama tahap ini adalah mengenali penurunan dan memutuskan apakah perusahaan harus mempertahankan, memanen, atau menyingkirkan produk. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari setiap tahap-tahapan siklus hidup produk. Nah, dalam tahap perkenalan, perusahaan harus memilih strategi peluncuran yang konsisten dengan positioning produk yang dimaksudkan. Nah, banyak uang yang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun persediaan mereka, serta memberitahu konsumen tentang produk baru dan mendapatkan percobaan. Nah, dalam tahap pertumbuhan, perusahaan itu harus mendidik konsumen dan distributor potensial. Nah, selanjutnya perusahaan berusaha untuk tetap memimpin persaingan dan mempertahankan pertumbuhan pasar yang cepat dengan meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur dan model produk baru, mengubah iklan dari membangun kesadaran produk menjadi membangun keyakinan dan pembelian produk, serta menurunkan harga pada saat yang tepat untuk menarik pembeli baru. Nah, pada tahap kedewasaan, perusahaan itu terus berinvestasi untuk mendewasakan produknya dan mempertimbangkan modifikasi pasar, produk, dan bauran pemasaran. Nah, ketika memodifikasi pasar, perusahaan itu berusaha meningkatkan konsumsi produk. Ketika memodifikasi produk, perusahaan mengubah beberapa karakteristik produk seperti kualitas, fitur, atau gaya untuk menarik pengguna baru dan menginspirasi lebih banyak penggunaan. Hal ini dilakukan karena dalam tahap ini laba produsen maupun laba pengecer mulai turun dan juga persaingan harga menjadi sangat tajam, serta adanya usaha periklanan yang mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Nah, ketiga, memodifikasi bauran pemasaran. Perusahaan berusaha meningkatkan penjualan dengan mengubah satu atau lebih elemen bauran pemasaran. Nah, setelah perusahaan menyadari bahwa produk telah memasuki tahap penurunan, manajemen harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan produk tanpa perubahan, berharap perusahaan pesaing akan keluar dari pasar, memanen produk, mengurangi biaya, dan berusaha mempertahankan penjualan atau menyingkirkan produk, menjualnya ke perusahaan lain, atau melikuidasi produk pada harga sisa. Pemasar juga harus mempertimbangkan dua masalah tambahan produk. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini meliputi masalah kebijakan publik dan peraturan yang melibatkan tindakan meraih atau membuang produk, perlindungan hak paten, kualitas dan keamanan produk, dan jaminan produk. Nah, yang masalah kedua yaitu melibatkan tantangan khusus yang dihadapi pemasar produk dan jasa internasional. Nah, pemasar internasional harus memutuskan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk menstandarkan atau menyesuaikan penawaran mereka bagi pasar dunia. Sampai di sini materi tentang strategi hidup produk dan juga pengembangan produk baru. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.